rencana dari Disbudpar seperti apa? Apa tidak menjadi presiden, Hmm? sampai saat ini memang rumah beliau menjadi tujuan wisata. Wisatawan dari seluruh Indonesia yang datang ke Solo ini pasti akan berkunjung ke rumah beliau sebagai salah satu tujuan wisata. Meskipun ketemu atau tidak ketemu dengan beliau, wisatawan itu hadir di rumah kediaman beliau. Tapi dari segi pariwisata memang kami tujuan wisatanya pasti ada, tidak hanya datang ke kediaman Pak Jokowi, tapi ke objek-objek wisata yang ada di Solo dan sekitarnya. Tapi sebagai salah satu Hmm? objek wisatanya memang ada di kediaman Bapak Jokowi ini. Oke, jadi ini kan sudah Kalau kami viral tidak ya Pak ya. bisa Nanti ke berikan, depan akan lebih banyak pengunjung lagi yang mungkin dari luar kota Solo datang ke Solo untuk kemudian sama-sama melakukan aksi ya meratap di tembok ratapan Solo. Nah, nanti akan seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya agar masyarakat juga bisa dengan tertib ada di sana. jadi kalau kawasan kediaman beliau memang sudah diatur sedemikian rupa, Ji. Artinya kantong-kantong parkirnya sudah ada, kemudian kecenderungan untuk antri ketika foto di depan rumah kediaman beliau atau pas beliau keluar untuk menyapa para wisatawan yang hadir di depan beliau itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Artinya kekreditan, kemudian keramaian memang sudah diatur oleh eh, petugas yang ada di sekitar rumah kediaman Pak Jokowi. Kalau dari pihak Pak Jokowi sendiri, apakah ada komplain terkait hal ini, Pak? Sudah mendapatkan informasi? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Tidak ada. Hmm, tidak ada Tidak ya. ada. Baik, kita kembali ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, ini ada pergeseran simbol atau seperti apa kalau Anda melihatnya dari sudut pandang sosiolog? Tembok ratapan ini kan memiliki makna historis dan religius. Nah, kali ini pindah ya dan pindah di Indonesia ini lokasinya di rumah pribadi. Ya. Ini hanya soal kreativitas saja, hanya soal penamaan saja. Jadi bisa dinamai apapun. Karena saya justru berpikir ada kemungkinan ya akan muncul kreativitas baru dalam rangka ya mengekspresikan apa yang menjadi pikiran atau imajinasi anak-anak muda. Hari ini mungkin tembok ratapan, mungkin saja ya dalam waktu ke depan akan ada bentuk-bentuk kreativitas baru, misalnya ada pertunjukan, misalnya saya nggak tahu, atau Dari dampak apapun, atau sosial barangkali kultural, Anda melihatnya seperti itu, Pak? Akan ada mungkin ya budaya-budaya baru yang ditampilkan di sana? kemungkinan akan ada hal yang baru yang mungkin ditampilkan. Tetapi memang nanti kita harus pahami dalam situasi semacam itu ada titik jenuh. Jadi kalau saya mengatakan sebaiknya kalau bagi mereka yang memang menjadi pegiat budaya, sebaiknya pahami titik jenuh audiens. Ada titik tertentu ketika satu hal itu ditampilkan terus-menerus, disajikan tanpa henti, maka kemudian akan muncul rasa bosan dari audiens. Kalau audiens sudah bosan, dia akan pergi. Jadi sekarang tantangan bagi anak-anak muda kreatif itu adalah bagaimana pertama mempertahankan rasa rasa kesukaan itu, rasa suka ini. Yang kedua, barangkali mereka perlu memikirkan untuk mempersiapkan bentuk-bentuk baru yang dapat mereka ekspresikan di sana. Kalau itu kita bicara soal ekspresi. Ya. Saya kira demikian. Dan barangkali bisa juga nanti nggak cuma anak muda yang muncul di situ. Sekarang kan dunia maya kita, media sosial kita kan dikuasai anak-anak muda. Dan mereka kemudian mewujudkan apa yang mereka imajinasikan di dunia nyata. Dan ada kemungkinan juga nanti akan muncul bukan hanya anak muda, orang dari jenjang usia yang berbeda barangkali akan menampilkan hal yang lain di situ. Dengan catatan tidak ada kejenuhan terhadap terhadap sosok Pak Jokowi barangkali, saya nggak tahu. Mungkin saja ya. Terima kasih, gitu saya kira. Pak Mareta, jadi ke depannya apa yang harus dipersiapkan lagi nih? Mengingat tadi kalau kata Pak Nur Hadi justru bakal memunculkan kreativitas baru dan masyarakat akan semakin ramai datang ke sana.
Kreativitas dari anak-anak muda yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi memang kita tidak bisa membatasi. Tapi memang kita bisa mengarahkan kreativitas itu supaya lebih positif. Artinya dari kreativitas adanya tembok ratapan yang viral beberapa hari ini, otomatis akan menjadi daya tarik untuk ini apa sih ada di Solo ini tembok ratapan ini, oh ke rumahnya Pak Jokowi, sehingga malah bisa menjadi hal yang positif untuk warga atau masyarakat yang berwisata ke Solo mampir ke sana untuk dijadikan foto itu menjadi publikasi ataupun dokumentasi dari mereka ketika hadir di Solo. Baik. Pak Nur Hadi, dari konteks sosial masyarakat sekarang kita beralih ke psikologi massa ya. Apakah ada mungkin ya simbolik tertentu yang akhirnya masyarakat menamai ini merupakan tembok ratapan? Dari sudut pandang psikologi massa Anda melihatnya seperti apa? Ada kemungkinan ya masyarakat itu merindukan situasi di masa lalu. Jadi mereka barangkali tidak bisa atau tidak berani menyuarakan secara terbuka. Kami rindu masa lalu. Dan kerinduan terhadap masa lalu itu kadang-kadang diwujudkan secara simbolik. Kalau selama ini secara tradisional barangkali orang ada peristiwa-peristiwa ritual yang kemudian diselenggarakan di sebuah komunitas. Tetapi ini adalah satu spot, satu lokasi yang dalam banyak hal suka tidak suka ya harus diakui memiliki nilai historis yang besar. Karena beliau menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Itu satu fakta. Yang kedua adalah orang itu datang. Sebenarnya bukan hanya dalam waktu beberapa bulan ini, sudah lama orang datang ke rumahnya Pak Jokowi itu. Saya kerja di Solo, saya mendengar cerita orang-orang datang ke sana dan itu gelombangnya silih berganti. Nah, barangkali dalam situasi saat ini ada semacam keresahan keresahan terhadap situasi yang barangkali kurang memuaskan. Mohon maaf ya, sebagian orang mungkin kurang rasanya ini kurang seret, kurang puas, kurang memuaskan, kurang nyaman bagi mereka, sehingga kemudian mereka seperti kalau dikatakan meratap barangkali ada benarnya. Seperti kalau kita sedih gitu terus kita pergi ke makam orang tua lalu kemudian kita seperti mengungkapkan kegundahan kita kepada orang tua kita di pustara beliau. Nah, ini anak-anak muda ini ya mereka merasa saat ini situasinya tidak seindah yang mereka bayangkan barangkali, lalu kemudian mereka mencoba mengungkapkan keresahannya tadi dengan mendatangi sosok yang di dalam bayangan mereka itu telah menciptakan kondisi situasi yang tentram ya, yang makmur barangkali bagi mereka, atau mereka merasa bahagia pada saat itu. Mungkin seperti itu kalau kita bicara dalam konteks psikologi massa, Pak. Baik. Kembali ke Pak Mareta. Jadi nanti ke depannya akan terus dibiarkan namanya di ruang digital seperti ini, Pak ya, tembok ratapan Solo, atau ada narasi yang harus diubah agar tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di masyarakat? Kalau ini kan menjadi ranahnya Kominfo ya merubah tembok ratapan ini. Tapi Solo ini memang ada 2 presiden yang ada, yaitu Pak Harto. Sejak dulu memang rumah pribadi beliau di Kalitan ini menjadi objek tujuan wisata juga pada saat itu. Kemudian ketika Ibu Harto, kemudian Pak Harto meninggal, di Giri Bangun, di makamnya beliau, itu juga menjadi tujuan wisata juga. Tujuan dari para wisatawan untuk datang. Pun sama dengan ketika saat ini beliau Pak Jokowi sudah lenggah di Solo, itu pun menjadi tujuan wisata wisatawan. Artinya kan memang ini salah satu bentuk kecintaan dari warga untuk datang ke rumah beliau untuk dekat dengan Pak Jokowi. Oke, jadi Disbudpar perannya sejauh apa nih Pak dalam pelabelan tempat-tempat ikonik di Solo? Nantinya apakah juga akan berkoordinasi dengan Kominfo? Pasti itu menjadi jadi tujuan kami juga. Artinya apakah dengan penamaan tembok ratapan itu akan mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke
Solo atau memang menambah. Jadi hal positif atau negatif atas pelabelan tembok ratapan ini akan kami koordinasikan dengan Kominfo juga. Oke, coba kita tanya lagi ke